Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh ketiga penginjil, Matius, Markus, dan Lukas, mengenai Yesus yang mendatangi sebuah daerah peternakan babi yang sepertinya jarang didatangi orang, karena di sana ada orang yang kerasukan setan dalam bentuk legion yang sangat berbahaya, sehingga tidak ada orang yang berani datang ke situ. Ketika saya membaca kisah ini, saya menduga-duga sepertinya orang yang kerasukan setan yang demikian berbahaya itu sengaja dibiarkan berada di daerah itu untuk menjaga bisnis babi itu, agar tidak ada yang mengusik, agar tidak ada yang datang untuk mengganggu. Jadi semacam ada kerjasama bisnis antara manusia dengan setan. Dan sampai hari ini pun kerjasama antara manusia dan setan demi sebuah usaha, demi sebuah bisnis, itu begitu mudah untuk kita jumpai. Ketika Yesus datang ke daerah itu, orang yang kerasukan itu datang menyembah Yesus dan mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah?" Perkataan orang yang kerasukan setan ini begitu menarik untuk kita renungkan. Setan mengerti Yesus sebagai anak Allah. Kita pun mengerti Yesus sebagai anak Allah. Apa beda antara setan dan kita dalam menyebut Yesus sebagai anak Allah? Yesus kemudian mengeluarkan setan-setan yang merasuki orang itu, dan setan-setan itu pindah ke babi, yang jumlahnya menurut Injil Markus itu sekitar 2.000 babi. Babi-babi itu kemudian terjun ke danau dan mati lemas. Menjadi pertanyaan lanjutan, kemanakah setan-setan yang merasuki orang tadi yang sudah pindah ke babi-babi itu? Kisah itu kemudian berlanjut pada penduduk kota yang datang berbondong-bondong untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian setelah melihat bahwa orang yang kerasukan setan tadi sudah sembuh, maka mereka malah mengusir Yesus. Mereka tidak ingin Yesus ada di tempat itu. Saudara-saudariku, saya melihat ini bentuk kerasukan massal. Ketika setan tidak mampu menggerakkan satu atau dua orang untuk mengusir atau menyingkirkan Yesus, maka ia membuat gerakan massa. Karena itulah saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah, tidak semua gerakan massa itu adalah gerakan ilahi. Gerakan massa yang isinya adalah penolakan terhadap kebaikan dan kebenaran, apalagi dengan cara-cara yang anarkis, itu sudah pasti adalah sebuah gerakan yang ditunggangi oleh setan. Jika kita menolak kebaikan dan kebenaran hanya karena hal itu mengganggu usaha kita, mengganggu bisnis atau kepentingan kita, sudah jelas saudara-saudariku, penolakan kita itu adalah tanda bahwa kita sedang dirasuki oleh setan. Lagi pula adalah sesuatu yang omong kosong jika sebuah kebaikan dan kebenaran itu diperjuangkan sambil bekerja sama dengan kejahatan. Tetapi saudara-saudariku, inilah taktik dari setan. Dia akan berusaha masuk kepada diri kita sampai kita sendiri sulit untuk membedakan mana gerakan ilahi dan mana gerakan setanik. Dan setan sangat tahu bahwa kerumunan massa itu menyulitkan manusia untuk membedakan keduanya. Karena itulah saudara-saudariku, iman seharusnya menempatkan kita sampai pada sebuah titik di mana kita demikian peka untuk membedakan mana gerakan setanik dalam diri kita dan mana gerakan ilahi yang sedang kita perjuangkan. Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah tanda bahwa kita beriman itu ketika kita bersedia untuk dicampur tangani oleh Allah. Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah, tetapi dia tidak mau dicampur tangani oleh anak Allah itu. Dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah?" Kalau kita menyebut diri beriman, mengaku Yesus sebagai anak Allah, tetapi pola hidup kita tidak bersedia untuk dikoreksi, untuk dikritik, untuk dibenahi oleh sang anak Allah itu, maka pengakuan iman kita akan mirip atau sama dengan pengakuan yang diberikan oleh setan kepada Yesus. Lagi pula, apa artinya beriman kalau kita selalu mendukung atau pro dengan kejahatan, pro dengan karya-karya setan? Saudara-saudariku, setan mengusir Yesus walaupun dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah pengakuan iman kita terhadap Yesus sebagai anak Allah disertai juga dengan pengusiran? Kalau seruan kita kepada Yesus sebagai anak Allah tidak diimbangi dengan kebersediaan untuk dikritik,
diperbaiki, diubah oleh Yesus, itu artinya kita mengimani Yesus mirip-mirip dengan setan yang mengenali Yesus. Kita mengenalnya, kita memujinya, kita mengakuinya, tetapi kita tidak mau dicampur tangani olehnya. Apa artinya iman yang demikian? Saudara-saudariku terkasih, semoga dengan permenungan singkat ini, kita semua terdorong untuk menjadi manusia yang tidak pernah bekerja sama dengan setan demi kepentingan-kepentingan di dalam hidup kita, serta pengakuan iman kita tidak mendorong kita untuk mengusir Yesus. Pengakuan iman kita harus disertai dengan kebersediaan kita untuk diurus atau dicampur tangani oleh Yesus. Tuhan memberkati kita semua.